wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yanuariningsih. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan kebetulan di sini saya sudah semester 6, dan tujuan saya membuat video ini adalah salah satu penilaian dari mata kuliah Micro Teaching. Dosen pengampu kita adalah Pak Romi Ginanya, dan saya di sini akan membahas RPP kelas 1 semester 1 subtema 1 tema 1, yaitu tentang aku dan teman baru. Sebelumnya kita like, komen, dan subscribe. Untuk yang seperti saya, calon guru, atau seperti kalian yang sudah menjadi guru, pasti sudah tidak asing lagi dong dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, atau sering disingkat dengan RPP. Nah, RPP yang saya bahas sekarang yaitu diambil dari RPP tematik, yaitu kelas 1, tema 1, subtema 1, yaitu aku dan teman baru. Di dalam RPP yang saya bahas sekarang itu mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini kegiatan sebelum masuk ke kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pendahuluan dulu. Terus yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti ini masuk materi ya. Terus yang ketiga itu kegiatan penutup. Jadi kegiatan sesudah materi atau sesudah kegiatan inti. Dan RPP yang saya bahas kali ini mencakup 3 mata pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Dan sekarang yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu yang pertama itu guru harus memasuki kelas dan mengucapkan salam. Jadi guru saat masuk kelas itu harus mengucapkan salam. Contohnya seperti ini: Assalamualaikum anak-anak, atau selamat pagi anak-anak, gitu juga bisa. Terus yang kedua, guru ini harus menanyakan kabar atau menanyakan keadaan, atau udah makan belum, atau sebagainya, bahasa basi guru lah ya. Itu yang pertama, misalkan gini, menanyakan kabar. Apa kabar kalian semua? Gitu kan. Pasti ada yang jawab lebih baik bu, gitu kan. Terus ngomong lagi, gurunya menanyakan lagi, kalian sudah sarapan atau belum? Gitu kan. Misalkan ada yang jawab belum bu, tanyakan, jangan marah dulu, tanyakan dulu alasannya kenapa. Misalkan gini, dia tidak sarapan, alasannya itu kenapa? Alasannya karena kesiangan. Berarti guru harus cari solusi. Gimana caranya anak gak kesiangan, dan guru harus mengasih pengarahan. Oke, misalkan Udin, kenapa enggak sarapan? Karena saya kesiangan bu. Oke, Udin besok harus tidur lebih awal dan bangun pun lebih awal, sehingga besok bisa sarapan gitu ya. Terus yang ketiga, baca doa sebelum pembelajaran. Jadi guru ini harus menyuruh siswa, salah satu siswa untuk memimpin pembacaan doa. Misalkan di sini ketua kelasnya siapa? Acung tangan dong. Saya bu. Oke Udin. Namanya Udin ketua kelasnya. Oke Udin, pimpin doa sebelum pembelajaran. Pasti Udin pimpin dong. Contohnya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dong tuh si Udin dan kawan-kawannya. Terus selesai, berdoa selesai. Terus setelah itu baru kita masuk ke absen. Guru ini harus penting banget nih. Guru harus mengabsen semua siswa setiap hari. Jadi semua siswa itu harus diabsen terlebih dahulu. Kemudian guru itu menanyakan, oke anak-anak, ada yang belum dipanggil atau siapa sekarang yang tidak masuk gitu. Misalkan yang tidak masuk si
A, misalkan si A, kenapa si A nggak masuk, sakit bu, ya udah semoga, ya udah kita doakan ya anak-anak semuanya, semoga si A cepat masuk, cepat sembuh dan bisa masuk kembali ke sekolah gitu ya. Terus abis absen si guru ini harus menyanyikan lagu nasional dan diikuti oleh murid-murid yang lain, siswa-siswa yang lain. Itu wajib misalkan di salah satu sekolahnya. Misalkan gini, lagu nasional itu bisa apapun, bisa apa aja. Kita bisa sorak-sorak bergembira, bisa Garuda Pancasila atau Halang-Halang Bandung gitu kan. Dan dipimpin oleh guru, misalkan gurunya nyanyi terlebih dahulu. Terus guru itu menyampaikan, oke, anak-anak ikutin ibu ya nyanyinya gitu kan. Bisa juga seperti itu. Terus kalau nyanyinya udah selesai, kita masuk ke review pembelajaran. Jadi review pembelajaran ini mereview pembelajaran kemarin. Misalkan gini, sekarang kita belajar tema 2. Berarti review pembelajaran ini kita akan bahas tema 1 atau pembelajaran keberapa gitu yang diajarkan kemarin gitu, supaya anak itu ingat lagi dengan pembelajaran kemarin. Atau bisa dengan jurnal, seperti misalkan kita kemarin belajar cuaca, berarti jurnal pagi ini, jurnal sebelum belajar ini kita harus menggambar pembelajaran kemarin, menggambar cuaca. Berarti kita harus menggambar seperti awan, cara turun hujan seperti apa, ataupun panas matahari itu seperti apa. Kita harus menggambar terlebih dahulu gitu kan. Oke, kita akan membahas kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Sudah jelas kan kalau pendahuluan itu seperti itu. Seperti ya, tadi yang pertama, guru harus masuk kelas mengucapkan salam. Yang kedua, cek kabar siswa. Kabar siswa. Yang ketiga, baca doa sebelum memulai pembelajaran. Yang keempat, cek kehadiran siswa. Yang kelima, menyanyikan lagu nasional. Yang keenam, review pembelajaran sebelumnya dan sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kegiatan inti. Kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, di kegiatan inti ini guru memasuki kelas itu dengan mengucapkan salam dan mengucapkan selamat pagi. Contohnya, assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, gitu kan, bisa juga. Terus yang kedua, kegiatan inti yang kedua itu guru itu harus menanyakan nama siswa atau siswa memperkenalkan satu persatu atau secara bergantian nama siswa tersebut kepada gurunya. Misalkan contohnya gini ya, perkenalkan Bu atau Pak, nama saya Udin, dan itu secara bergantian ke siswa-siswa lainnya gitu kan. Terus yang ketiga itu tuh ada gambar di buku paket halaman 2 kalau nggak salah. Seorang siswa ingin berangkat ke sekolah dan dia berpamitan kepada orang tuanya dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Dan guru di situ harus menanyakan kepada siswanya, apakah siswanya saat berangkat ke sekolah berpamitan gitu kan. Jadi contohnya gini, saat guru menanyakan kepada siswanya apakah dia berpamitan atau enggak. Contoh seperti ini. Oke anak-anak, kalian berangkat sekolah. Saat berangkat sekolah kalian berpamitan tidak dengan orang tua kalian gitu. Kalau jika berpamitan, contohnya seperti apa gitu kan. Dan banyak tuh jawaban-jawaban yang gak hampir sama gitu. Jawaban-jawaban yang beragam. Ada yang iya Bu berpamitan, ada yang enggak. Kalau yang berpamitan itu seperti apa gitu ibaratnya kan, gimana gitu. Ada yang dia cuma salam aja tapi nggak cium tangan, ada yang cuma cium tangan tapi nggak salam, ada yang juga keduanya salam dan cium tangan ya. Terus
Yang keempat, guru juga harus menjelaskan betapa pentingnya siswa harus izin atau harus berpamitan saat berangkat sekolah. Nah, guru harus mencontohkan, harus menjelaskan juga. Contohnya gini, kenapa gitu ibaratnya kita harus penting gitu ibaratnya berpamitan kepada orang tua. Yang pertama itu agar orang tua tahu bahwa kita pergi ke sekolah, agar orang tua tidak khawatir juga, agar selamat sampai tujuan juga, agar di jalan tidak ada apa-apa gitu kan. Penting banget itu buat berpamitan dengan orang tua supaya didoakan oleh orang tua gitu ibaratnya. Ya Allah, semoga anak hamba atau anak saya gitu ibaratnya di sekolah belajarnya dengan baik atau tidak menyusahkan guru atau dan berbagai macam lagi. Dan selanjutnya guru juga mempunyai permainan untuk memperkenalkan anak-anak tersebut dengan anak-anak yang lain, untuk saling mengenal. Guru ini punya permainan dan di situ saat itu anak-anak itu diminta guru untuk membuat kelompok, masing-masing satu kelompok itu 5 orang juga bisa, berapa aja tergantung siswanya, banyak siswanya. Terus membuat kelompok kan, habis membuat kelompok itu siswa bermain terus kan lempar bola gitu ibaratnya kan. Guru bernyanyi dan selesai lagu, guru melemparkan bola kepada siswa, dan apabila yang menangkap bola tersebut itu harus memperkenalkan diri. Misalkan ibu nyanyi siapa namamu gitu kan, terus ibu lempar bola gitu ibaratnya, terus yang nangkap Udin, terus Udin juga jawab nama saya Udin gitu kan, terus ibu juga ngomong lagi siapa namamu, terus lempar lagi bolanya, terus yang nangkap Siti misalkan, Siti juga harus jawab juga nama saya Siti gitu, dan itu juga seterusnya kayak gitu, seterusnya seperti itu, karena agar mengenal si Siti dengan si Udin ini, agar mengenal satu dengan yang lain gitu kan, supaya mereka belajarnya juga, kalau mengenal satu dengan yang lain itu belajarnya juga happy juga kan, nggak ini juga kan. Pokoknya permainan ini nih bisa mengenal satu dengan yang lain, satu dengan siswa yang lain juga bisa mengenal juga. Setelah memperkenalkan diri, guru mengajak siswa itu untuk bernyanyi, dan siswa diminta untuk menyebutkan nama masing-masing. Jadi yang nyanyian sebelumnya itu yang siapa namamu itu tuh siswa itu diminta untuk menyebutkan nama masing-masing lagi. Misalkan ada 30 siswa, ya kita nyanyi 30 kali. Misalkan siapa namamu, namaku Udin. Siapa namamu, namaku Siti. Siapa namamu, namaku Mia gitu kan. Dan begitu juga bergantian sebelum, dan selanjutnya juga itu berarti kepada siswa-siswa selanjutnya gitu ya, kepada siswa-siswa secara bergantian gitu kan. Terus selain mengingat nama-nama, siswa juga diminta untuk mengingat suara teman-temannya sendiri. Selain mengenal ini Udin loh, ini Siti loh, ini Mia loh, ini Dayu loh. Selain mengenal nama-nama tersebut, siswa juga harus mengenal suara masing-masing temannya, temannya. Terus siswa juga, dan setelah kegiatan perkenalan tadi, kegiatan selanjutnya itu siswa diminta mengamati halaman 3-6. Dan begitulah cara mudah untuk memperkenalkan siswa baru kepada siswa-siswa lain dengan cara game bola tersebut.
yang dilempar apabila dia dapat bola tersebut, dia akan menyebutkan namanya masing-masing gitu kan. Dan lanjut ke kegiatan menutup. Jadi di awal kegiatan menutup ini guru ini membahas tentang pelajaran yang tadi juga. Misalnya gini, masih ingat nggak anak-anak tadi kita bahas apa? Nanti anak-anak bakalan jawab, tadi kita nyanyi bu, misalkan gitu kan. Tadi kita ngebahas berpamitan kepada orang tua bu, gitu kan. Terus kita juga ngebahas pentingnya berpamitan kepada orang tua bu. Nah, pintar gitu kan. Bagus, kalian semua masih ingat dengan pembelajaran tadi gitu kan. Harus mengulang lagi pembelajaran yang tadi gitu kan. Terus yang kedua, guru harus mengasih pekerjaan rumah juga bisa, boleh, supaya anak-anak bisa belajar di rumah, bisa mengerjakan buku di rumah, terus besoknya dibahas juga bisa. Terus yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah misalkan Apuse ataupun lagu daerah apapun itu ya kan, yang anak-anak kembali lagi ya anak-anak bisa. Terus yang keempat, guru harus sekarang kegiatan menutup. Jadi di awal kegiatan menutup ini guru ini membahas tentang pelajaran yang tadi juga. Misalnya gini, masih ingat nggak anak-anak tadi kita bahas apa? Nanti anak-anak bakalan jawab, tadi kita nyanyi bu, misalkan gitu kan. Tadi kita ngebahas berpamitan kepada orang tua bu, gitu kan. Terus kita juga ngebahas pentingnya berpamitan kepada orang tua bu. Nah, pintar gitu kan. Bagus, kalian semua masih ingat dengan pembelajaran tadi gitu kan. Harus mengulang lagi pembelajaran yang tadi gitu kan. Terus yang kedua, guru harus mengasih pekerjaan rumah juga bisa, boleh, supaya anak-anak bisa belajar di rumah, bisa mengerjakan buku di rumah, terus besoknya dibahas juga bisa. Terus yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah misalkan Apuse ataupun lagu daerah apapun itu ya kan, yang anak-anak kembali lagi ya anak-anak bisa. Terus yang keempat, guru harus memberi salam penutup, misalkan gini, ya udah, oke anak-anak, pembelajaran hari ini selesai, bereskan buku, masukkan ke tas dan berdoa gitu kan, bisa juga seperti itu. Salam penutup misalkan udah berdoa, udah assalamualaikum gitu kan, udah gitu, dan guru juga mengucapkan assalamualaikum anak-anak dan sekarang boleh pulang gitu kan, itu juga bisa. Dan ingat, sebelum pulang guru itu harus meminta siswanya untuk cium tangan atau bersalaman gitu ibaratnya dengan guru tersebut, dengan cara misalkan dia bisa sekarang kan tidak bersalaman aja, dia bisa peluk, bisa high five, atau bisa salaman, atau bisa berbagai macam terserah pihak sekolahnya ya mengadakannya itu seperti apa gitu juga bisa kan. Jadi sebelum pulang guru itu harus siswa ini harus bersalaman dengan gurunya gitu. Sekian penjelasan RPP kelas 1 tema 1 subtema 1. Terima kasih sudah menonton dan maaf suaranya lagi sakit atau lagi pilek juga lagi flu. Terima kasih sudah menonton.